Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Deviana, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis. Gerakan sosialisme ekonomi muncul ketika pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liar dan meninggalkan konsep ekonomi sebagai kegiatan mencapai kebaikan bersama. Masyarakat terbelah dan terpola menjadi kelompok kapitalis dan buruh, lalu menjadi borjuis dan proleter. Ekonomi bertumbuh, tetapi kesejahteraan bersama tidak ikut bertumbuh. Pada dasarnya, ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, ekonomi masuk dalam bagian perilaku bersama yang diatur etika dalam filsafat moral. Dengan kata lain, konsep dasar ekonomi sesungguhnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini cukup terlihat jelas dalam perkembangan sejarah ekonomi sendiri. Misalnya, merkantilis muncul dengan konsep bahwa perdagangan akan membawa kesejahteraan bersama. Demikian halnya kelompok fisiokrat dengan konsep pertanian sudah mulai mengusung konsep bagaimana menumbuhkan ekonomi. Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kesejahteraan bersama. Lalu muncul ekonomi pasar yang juga diharapkan bisa mewujudkan keyakinan ini. Pada tataran ini harus dikatakan bahwa pemikiran ekonomi pasar Adam Smith masih dalam konteks ekonomi sosial ini. Tetapi ekonomi pasar mulai bergerak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tercapai, tetapi muncul masalah baru, yakni tujuan sosialisme dalam lingkungan ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi private untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun ada banyak fase dalam berbagai upaya sosialis, dari kaum utopian sampai Marxian, hampir semua revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antara kelas-kelas, keterlibatan negara yang lebih besar atau hampir komplit dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan komitmen pada cita-cita yang ditetapkan sebelumnya oleh para pemikir awal seperti Karl Marx dan juga gerakan lain seperti yang dikemukakan oleh kelompok Fabian. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur ini yang menciptakan pemerataan, dan walaupun konsep ekonomi umum dibalik banyaknya gerakan ini dan gerakan seperti Cina, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu, ketidakpun prinsipnya pada hakikatnya masih tetap sama. Walaupun beberapa dari faktor-faktor penentu sosialisme itu tidak mencakup kepemilikan private atas sarana-sarana produksi, sistem ekonomi dan politik diatur dan ditata oleh ruling elite atau aristokrat, atau ketergantungan pada negara yang menguasai hampir segala bidang kehidupan. Namun, ada saja sejumlah argumen yang mengangkat hal-hal tersebut untuk membidik sosialisme. Kritik yang lazim dikemukakan adalah bahwa karena tidak ada pasar yang terbatas pada ekonomi kapitalisme yang bersaing, maka tidak mungkin bisa dipertahankan kalkulus ekonomi rasional bagi organisasi produksi yang efisien. Padahal, persaingan dan efisien itu penting bagi perkembangan dan dinamika ekonomi. Kekacauan dan kemeralatan universal akan menjadi satu-satunya outcome yang timbul menyusuli khayalan dari persemakmuran kaum sosialis. Dalam Ideas and Opinions, sebuah kumpulan esai dari salah satu pemikir terkemuka dunia, karya Albert Einstein, sosialisme bukan hanya satu alternatif politik dan ekonomi dari kapitalisme, melainkan suatu kebutuhan yang pasti. Dia mengatakan dalam ekonomi sarana produksi dimiliki oleh masyarakat sendiri dan dimanfaatkan dalam satu mode yang terencana.
sebuah ekonomi yang terencana yang menyesuaikan produksi dengan kebutuhan komunitas akan mendistribusikan pekerjaan untuk dilakukan di kalangan semua mereka yang mampu bekerja dan menjamin satu mata pencaharian bagi setiap pria, wanita, dan anak-anak. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Pengertian awal dari reformasi ekonomi yang dikemukakan oleh aliran Fabian sangat berbeda dengan Marxis. Pada tahun 1884, Fabian Society didirikan di Inggris dengan tujuan menghasilkan satu masyarakat sosialis dengan sarana debat intelektual, publikasi buku dan pamflet, serta penyerapan ide-ide sosialis ke dalam universal pers, lembaga, pemerintah, dan partai politik. Ini sangat kontras dengan sarana-sarana lain yang ditempuh sosialisme yang diadopsi oleh partai Marxis, yakni menggunakan kekerasan dan revolusi untuk melenyapkan kapitalisme. Para pendiri dan anggota pertama masyarakat Fabian adalah George Bernard Shaw, Sidney dan Bertrand Webb, H.G. Wells, dan Graham Wells. Dalam penelitian sejarah tentang landasan yang dilakukan oleh Sidney Webb, seperti dalam Fabian Essays 1889, ditemukan filsafat dasar sosialisme Webb. Webb menganggap sosialisme adalah hasil yang tidak dapat dielakkan dari demokrasi yang dilaksanakan secara penuh. Tetapi dia menandaskan bahwa kepastian yang datang secara bertahap sangat berbeda dengan kepastian revolusi seperti yang dicanangkan oleh Marx. Kelompok Fabian memusatkan perhatiannya untuk meyakinkan sekelompok kecil orang yang memenuhi dua kualifikasi. Yang pertama, orang tersebut secara permanen mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat demi keberhasilan dan pemanfaatan. Dan yang kedua, mereka harus bersikap dan bertindak wajar sehingga kelompok Fabian tidak dianggap sebagai kaum ekstremis. Orang-orang dengan kualifikasi seperti itu dapat dijumpai dalam semua partai politik. Walaupun sosialisme Fabian didasarkan pada beberapa prinsip umum yang sama dengan pemikiran Marxian, ada beberapa perbedaannya yang berarti antara keduanya. Sosialisme Fabian berbeda dari sosialisme Marxian. Terkini bukan hanya dalam doktrin, melainkan lebih dalam spirit dan pemahaman ya tentang pengaruh yang menciptakan sosialisme. Yang pokok pada Marx adalah bukan teori tentang nilai, melainkan tekanannya pada perjuangan kelas sebagai satu-satunya instrumen kemajuan yang efektif. Marx yakin bahwa sosialisme akan muncul tidak hanya karena itu merupakan sistem yang lebih baik dari kapitalisme, melainkan juga karena di belakangnya ada kelas yang dipicu oleh kondisi ekonomi. Oleh karena itu, konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai satu konsep ideologis murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam lingkup ini juga polinya bergerak dengan konsepnya tentang ekonomi yang embedded. Kekasan dari sosialisme ekonomi, polanya ada pada konsepnya tentang embedded bahwa ekonomi harus tertanam dalam relasi sosial. Dalam kapitalisme ekonomi telah tercabut dari relasi sosial. Ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk kesejahteraan bersama. Relasi sosial tidak lagi menentukan ekonomi, melainkan ekonomi telah menentukan relasi sosial. A. Fictitious commodity dan commodity fetishism. Ide tentang fictitious commodities dalam The Great Transformation tampaknya memiliki kekerabatan dengan analisis Marx tentang commodity fetishism. Walaupun Polanyi berargumentasi bahwa penegasan Marx tentang karakter fetis dari nilai komoditi merujuk pada nilai tukar komoditi sejati dan tidak ada hubungannya dengan fictitious commodities, namun kiranya proses fetisme dan alienisasi itu merupakan akibat dari fictitious commodity, komoditifikasi atau juga bisa dikatakan fetishisation. Merupakan proses yang mencirikan masyarakat kapitalis karena dalam proses inilah manusia dialienisasikan baik dari lingkungan alam sekitarnya maupun dari aktivitas kesadarannya sendiri. Jika interpretasi Polanyi semacam itu benar,
maka ada kesamaan antara analisis Marx dan analisis Polanyi tentang kapitalisme, walaupun ada beberapa perbedaan terminologi kecil di antara. B. Dehumanisasi kapitalisme. Selanjutnya, aspek dehumanisasi kapitalisme diangkat dan dijadikan landasan kritik terhadap kapitalisme baik oleh Karl Marx maupun Karl Polanyi. Dalam keduanya, kapitalisme adalah pelanggaran atas kekuatan hakiki manusia. Artinya, keduanya berpikir bahwa hakikat atau esensi manusia itu dikontradiksikan oleh esensinya di bawah kapitalisme. Asumsi yang melatar belakangi ini adalah bahwa dalam kapitalisme, lingkup ekonomi menjadi terpisah dan mendominasikan kehidupan individual. Dengan kata lain, dalam kapitalisme, totalitas manusia sebagai kesatuan dari berbagai aspek telah dipecah menjadi terpisah dan otonom, dan di antara entitas-entitas ini, ekonomi menjadi dominan atau orang menjadi economic being. Human nature dan materialisme historis. Ada kesan kuat bahwa konsep Marx tentang human nature itu sebenarnya cocok dengan keseluruhan kerangka-kerangka Polanyi, karena unsur penyatu antara dua kerangka itu adalah sama-sama penganut paham Aristotelian yang mengakui manusia sebagai political animal. Bagi Marx, manusia adalah satu kesatuan dari partikular dan umum. Dalam bahasa manuskrip 1844 Species Being, manusia adalah spesies being bukan hanya karena dia secara praktis dan teoritis membuat spesies, baik spesiesnya sendiri maupun spesies lain menjadi tujuannya, melainkan sebagai spesies yang hidup sekarang sebagai makhluk yang universal, dan karena itu makhluk yang bebas. Artinya, orang adalah satu kesatuan dari individualitas dan sosialitas, atau lebih tepat, individu adalah makhluk sosial, bahkan eksistensinya juga adalah aktivitas sosial. Saya masih aktif secara sosial karena saya aktif sebagai manusia. Itu bukan hanya material dari aktivitas saya, ya saya terima sebagai produk sosial. Eksistensi saya sendiri adalah aktivitas sosial. Oleh karena itu, apa yang saya ciptakan dari diri, saya ciptakan untuk masyarakat yang sadar akan diri saya sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, kita memasuki konsepsi Marx tentang materialisme historis. Materialisme historis terutama menekankan aspek-aspek yang umum, namun tak pernah meremehkan bentuk-bentuk spesifik historis dari organisasi. Aktivitas ini, dalam hal ini, mudah untuk menunjukkan bahwa Marx tak pernah komit pada economic fallacy. Artinya, dia selalu terus-menerus membedakan antara apa yang spesifik historis dan apa yang tidak. Ini juga perlu ditekankan bahwa konsep Marx tentang materialisme historis bukan determinis teknologis, juga bukan determinis ekonomi yang cacat karena ada semacam fatalisme. Dengan demikian, materialisme historis menyajikan satu metode yang memadukan aktivitas historis manusia. Dalam hal ini, kategori materialisme historis harus digunakan sebagai pertanyaan atau penyelidikan untuk memahami pola yang tidak dapat dikenal dalam sejarah dan tidak harus dianggap sebagai human canon atau undang-undang yang tegas yang menjelaskan segala sesuatu tanpa peduli terhadap aspek-aspek yang spesifik. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.